Halo guys, ketemu lagi. Nah ya, baru ini gue upload lagi video Vespa. Yang terakhir itu kan servis di 10.000 km. Nah itu sekalian servis, ganti oli, dan sebetulnya ada ganti beberapa parts. Cuma saat itu udah hampir mau nembus 1 juta, makanya nggak gua lanjutin ganti partsnya. Jadi cuma ganti oli, filter, sama oil hubnya aja, begitu. Nah sekarang dari terakhir habis servis itu baru sekarang gue ganti oli lagi. Itu jaraknya udah pakai 2.500an plus mulai dari terakhir servis. Nah itu sih kalau menurut gue ya, itu sih normal, dan memang jadwal gue per 2.500 ganti oli. Nah nanti per 5.000 baru jadwal untuk servis. Video ganti oli ini gue udah punya 3 sama ini ya. Sebelumnya itu yang udah di-upload itu ada 2, sama ini artinya 3. Nah yang pertama itu ganti oli doang. Nah ya itu yang di kilometer 2.500, motor masih baru banget, masih kinyis-kinyis ya. Nah yang ini yang kedua itu ganti oli plus ganti filter, tapi gue beranikan diri untuk gak pakai filter murah, filter Sakura ya. Mereknya merek seperti seolah-olah dari Jepang, tapi padahal itu merek lokal, made in Indonesia. Filter Sakura harganya 25 ribuan dulu. Sekarang sih kayaknya udah 38.000 sampai 40.000 deh harganya filter Sakura tuh. Link pembelian ada di bawah, ada di deskripsi ya. Dan yang ketiga itu ini, ganti oli. Yang ini ganti oli doang, filternya enggak dan oil hub enggak, karena di servis 10.000 km kemarin itu habis ganti filter dan oil hub. Filter dan oil hub itu kan 3:1 ya, artinya 3 ganti oli mesin, yang ketiga ganti oli mesin, baru ganti oil hub atau ganti filter juga gitu. Nah ini kan baru kemarin habis ganti oli, jadi filter masih bisa dipakai lagi, dimaksimalkan lah, seperti itu. Tapi kalau tanya ke mekanik bengkel resmi, pasti diminta untuk ganti oli ya ganti filter juga gitu, pasti jawabannya seperti itu. Nah yang sekarang ganti oli aja, tapi gimana kalau ganti olinya terusan gitu. Jadi maksudnya kita udah punya sisa oli yang sebelumnya. Bekas ganti oli pertama itu kan 2 botol, nggak habis 2 botol semua ya. Itu kan 2 botol itu ada 2 liter. Pasti itu sisa, karena botol keduanya itu hanya kepake 0,2 sampai 0,3. Nah, seperti itu. Nah, ini ada sisa bekas servis yang di kilometer 10.000. Nah, itu sebelumnya terakhir abis ganti oli itu sekalian servis itu di kilometer 10.000. Nah ada sisanya, tinggal nambahin 1 botol lagi atau 1 liter lagi. Nah jadi beda-beda setiap ganti oli Vespa itu, setiap ganti oli sendiri maupun ganti oli di bengkel itu metodenya beda-beda. Bisa yang beli botol baru yang seliter ini dituang semua. Nah sisanya 0,2 atau 0,2 setengah itu nambahin dari sisa oli yang sebelumnya, tinggal dituang gitu. Itu bisa 2 sampai 3 kali pakai lagi. Atau pakai gelas takar itu yang sisa dituang semua. Nah terus tambahin lagi pakai oli yang baru sampai mencapai 1,2 atau 1,2 liter, seperti itu. Nah untuk yang kali ini, gue mau ganti oli, tapi dengan metode yang oli lama dituang dulu semua di gelas takar, nah terus kemudian tambahin pakai oli baru, gitu. Jadi supaya yang oli yang lama ini buru-buru kepake, gitu. Sementara untuk sisanya, untuk ganti oli berikutnya itu pakai oli yang baru untuk stok, diganti oli berikutnya lagi, kayak gitu ya. Oke, seperti biasa yang kita siapkan adalah alat yang sesuai yang kalian punya. Yang penting bisa untuk buka keran oli mesin. Kalau yang gue punya ini adalah kunci tralek ya, kunci tralek atau kunci kotrek. Nah yang kedua ini corong. Tentu corong pasti ya, karena ini lubangnya kecil banget, nggak mungkin kalau nggak pakai corong ini pasti melebar kemana-mana. Nah, terus gue sih ada tang burung, tapi saat ini nggak diperlukan karena itu untuk buka filter oli. Saat ini kan gue nggak ganti filter oli dulu. Ya, dan satu lagi ini kaleng bekas atau wadah atau plastik kresek apa aja sih, yang penting bisa nadahin limbah olinya.
Dan dosisnya atau volumenya oli yang baru yang akan disuplai itu kalau nggak ganti filter oli itu cukup 1,5 sampai 1,2 gitu ya. Nah kalau ganti filter itu 1,3. Nah kalau nggak ganti filter artinya masih ada oli sisa di situ, itu 1,5 sampai 1,2 cukup. Nah langkah pertama adalah kita buka keran oli. Habis buka keran oli, buka netnya dilepas. Kalau bisa dibersihkan, dan yang jelas jangan dicuci pakai air ya, karena takutnya ada air sisa ikut masuk ke dalam ruang mesin. Gelas takar tentu kita bersihkan dulu ya. Tapi namanya debu atau apa sih nyangkut gitu ya, itu sih nggak bisa perfect 100% gelas takar bersih steril ya. Pasti ada aja abu-abu atau berapa milimikron yang nyangkut. Kalau menurut gue sih nggak usah khawatir karena ada filternya, nanti kotorannya itu akan nyangkut di filter. Nah udah tinggal dimasukkan ke gelas takar. Nah di gelas takar ini yang udah enak, tinggal tuang aja semuanya. Pertama habiskan yang oli lama supaya cepet-cepet kepake gitu ya. Nah baru untuk tercapai 1,2 atau 1,1,5 itu gue pakai gelas takar. Nah kalau gue itu lebih baik kurang daripada kelebihan. Kenapa? Kalau kelebihan harus buka lagi di keran dan ngurangin. Kalau kurang tinggal ukur pakai dipstick, kemudian nanti tinggal tambahin tuh kira-kira aja. Nanti ukur lagi pakai dipstick sampai tercapai ke garis kuning. Kalau garis kuningnya di dipstick belum hilang ya, itu udah tanda dari pabrikan Vespa yang ideal tercapai sampai situ. Karena kalau kurang nggak boleh, kalau over bukan jadi bagus itu juga sama, nggak boleh juga. Nah, kalau udah dibersihkan, ditutup lagi, dipasang lagi netnya, terus kemudian keran oli mesinnya dipasang kembali dengan benar. Kemudian baru kita tuang olinya. Nah, perlu teman-teman catat, kalau mau ganti merek oli dari sebelumnya, artinya teman-teman beli oli yang kedua ini 2 botol penuh ya. Nggak bisa sebotol doang, sisanya ditambahin sama oli yang lama gitu. Dan satu lagi, kalau mau ganti merek oli, artinya filter ikut diganti karena ada sisa oli yang masih ngendap di situ. Lumayan, volumenya itu bisa 0,2 liter atau ya 0,1 setengah sampai 0,2 liter itu ngendap di situ. Jadi kalau mau ganti merek oli dari sebelumnya, itu teman-teman ganti merek oli dan ganti filter juga.
ada lagi yang oil hub. Nah ini gue belum pernah bikin videonya ya, yang oil hub ini. Nanti next mungkin gue juga bikin yang ganti oli, ganti oil hub berbarengan gitu. Nah sekarang cuma keperluannya ini aja, ganti oli mesinnya aja. Karena sebelumnya habis servis di kilometer 10.000 itu gue habis ganti oil hub sama ganti filter juga dan ganti oli juga. Jadi masih terlalu bagus kalau untuk diganti filter olinya dan oil hubnya, sayang gitu. Ini dari terakhir servis sampai sekarang ini totalnya ada 2.500-an plus dikit ya. Itu 2.500 lebih dan memang itu sesuai jadwal gua. Ganti olinya tuh per 2.500 kalau gua ya. Kalau ganti oli di 1.000 sih kayaknya terlalu cepet dan sayang juga gitu. Pabrikan merek oli ini sih mengklaim dia sanggup sampai 5.000 gitu. Makanya gua pangkas setengah, jadi 2.500 lah. Anggap aja yang 2.500-nya itu udah nggak enak banget pasti dipakainya. Dan sejujurnya ini kalaupun nggak gua ganti pun rasanya masih enak dan suara mesin pun masih bulat banget. Tarikan juga masih ada. Tapi tetap 2.500 itu udah paten prinsip gua sendiri, itu udah harus ganti gitu. Dan merek oli yang masih gua pakai ya yang ini. Nah, oke, jadi begitulah ya untuk teman-teman Vespa. Jarang banget gua upload Vespa ya, karena gue memang tunggu momen yang memang penting atau terjadi sama Vespa. Contoh kayak misalnya ganti oli, servis, atau ganti part-part lain, itu baru gue bikin kontennya. Nah kalau gue cuma jalan-jalan doang bawa Vespa, ya kayaknya kurang menarik sih kalau gue bikin konten gitu ya. Jadi benar-benar tunggu ada momen yang ada informasi atau ilmu di dalamnya gitu, itu baru gue upload video lagi. Dan memang belakangan ini karena channel gue campur-campur ya, ada yang unboxing lah, bukan Vespa doang, ada yang kadang jalan-jalan. Nah itu gue upload juga. Nah belakangan memang banyak yang jalan-jalan ya, jadi memang momennya ya itu gitu, lagi jalan-jalan. Setiap kali ada momen Vespa apa yang terjadi itu baru gue bikin konten. Oke, itu aja yang bisa gue sampaikan dari ganti oli ini. Thanks for watching.